Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Insinyur Himatul Miftah MSI, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dekan 1 dan 2, Bapak Muhammad Jabes Kom MTI dan Bapak Dr. Gugun Gunadi. Kemudian para struktural prodi beserta para staf TU Fakultas Ilmu Komputer, para dosen Fakultas Ilmu Komputer, para mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti melalui Zoom Meet. Alhamdulillah Allah yang telah memberikan kita segala bentuk nikmat. Semoga kita menjadi umat yang bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada Zoom ini dalam acara broadcast launching website Fakultas Ilmu Komputer dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya selaku pemandu acara akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik teman-teman, untuk para mahasiswa-mahasiswi untuk memulai acara, silahkan untuk menuliskan di kolom chat Halo Filkom untuk menyapa teman-teman yang lain di Zoom Meet agar terlihat betapa antusiasnya kita semua dalam melakukan launching website Fakultas Ilmu Komputer yang membanggakan ini. Silahkan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu dosen dan infrastruktural atas antusiasmenya pada Zoom kita kali ini. Ya, semoga acara ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada Zoom ini, marilah kita berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Abdullah SII. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Aisyah. Langsung saja, sebelum memulai kegiatan hari ini, mudah-mudahan kita semua berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali adim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdullah atas doa yang telah disampaikan. Semoga doa kita yang telah dipanjatkan sebelumnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya memasuki acara berikutnya yaitu arahan dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Kepada Bapak Dekan, waktu dekat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Ais. Apa suara saya sudah bisa didengar, Bu? Sudah, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para wakil dekan 1 Pak Cep, wakil dekan 2 Pak Gugun, Ibu Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Bu Ais dan Bu Susi, Bapak Kepala Lab ya, Bapak Syarif ya,
Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer ya. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di ruang Zoom ya untuk menghadiri peluncuran inovasi dari Fakultas Ilmu Komputer ya. Kelihatannya setahu saya fakultas lain belum ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk kegiatan-kegiatan akademik yang spesifik ya. Salat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai dengan akhir zaman ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada perwakilan mahasiswa semester 8? Berarti angkatan 2022 ya? Ada? Ada atau tidak ada ini? Degree angkatan 2022 ya? Hadir Pak, angkatan 22 Pak. Ya, soalnya ini yang nanti akan terlibat langsung ini pada aplikasi yang sudah dibuat ini ya. Angkatan 2023 berarti semester 6 ada yang sudah hadir di ruang Zoom ini? Hadir Pak, hadir. Ada AI semester 6 ya. Kemudian saya sapa lagi ada yang semester 4 berarti angkatan 2024 ada? Enggak ada. Angkatan 2024 NIM-nya 2024 berarti. Ada Pak, ada. Ada Bapak. Ya. Baik, alhamdulillah semua angkatan sudah terwakili ya. Mungkin yang angkatan semester 2 ya, mudah-mudahan ada di sini. Tapi yang lebih penting lagi adalah angkatan 2023, 2022, 2003 dan 2024 ya. Yang 2025 nanti diperhatikan saja satu saat ini Anda sampai ke tahapan ini tahun depan mungkin ya. Baik para hadirin sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para pejuang di ilmu komputer ya, mahasiswa pejuang ya, yang saya perhatikan yaitu antara lain Nedi ya, Nedi, kemudian ada Fauzan, ada Angga, satu lagi yang membuat Sislab siapa Pancep? Lupa saya. Reva. Siapa? Reva Yulian. Oh, Reva Yulian. Nah, kemudian yang saya ingat lagi itu Rival ya. Rival nanti akan buat aplikasi untuk Dinomart ya. Dinomart itu singkatan dari Dino Digital Informasi Mart ya. Nah, jadi kita punya platform atau aplikasi untuk menjual produk-produk kita, apakah itu jasa atau barang, nanti lewat aplikasi yang kita buat ya. Jadi Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa ya. Nah, hari ini adalah perlu dicatat dalam sejarah ya. Bahwa pada hari ini kita sudah meluncing ya, insya Allah akan meluncing aplikasi-aplikasi yang terkait dengan sistem pelayanan administrasi akademik, yaitu sistem informasi untuk KKL dan KKN ya. Nanti disingkat apa saya belum ini ya, Pak Encep, SIMKAN ya. SIMKAN, kemudian ada SysAdLab ya, administrasi laboratorium, dan satu lagi adalah nanti Dinomart ya. Nah, kenapa ini kita perlukan? Karena yang pertama adalah kita berupaya untuk continual improvement. Artinya dalam manajemen Fakultas Ilmu Komputer ini kesempatan demi kesempatan akan kita raih untuk meningkatkan
layanan kita kepada para mahasiswa ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini sistem informasi digital terkait dengan KKL dan KKN ini akan mempermudah dan mempercepat para mahasiswa itu untuk dapat menyelesaikan studi ya. Nah, karena continual improvement itu memang harus dilakukan dengan melihat apa kejadian-kejadian yang existing saat ini kita alami, kemudian bagaimana ke depan kita bisa membuat layanan yang lebih baik ya. Nah, para mahasiswa dan dosen ya diharapkan dengan adanya aplikasi yang sudah kita buat ya, mudah-mudahan bisa menjembatani masalah efisiensi dan yang lainnya dalam pelayanan khususnya KKL dan KKN ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan aplikasi ini mahasiswa bukan tidak perlu ke kampus ya, tapi kita membuat satu aplikasi ini semudah mungkin, kemudian meminimalisasi ya interaksi secara fisik ya antara para mahasiswa, pembimbing dan manajemen ya, dalam hal ini adalah prodi dan dekanat serta dosen pembimbing ya. Baik para mahasiswa sekalian, nah mudah-mudahan dengan layanan ini tingkat kepuasan mahasiswa dari manajemen prodi Ilkom dan Fakultas Ilmu Komputer kita bisa meningkatkan layanan serta kepuasan pelanggan atau kepuasan dari para mahasiswa ya. Nah, dengan ini maka kita berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan ya. Misalnya sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan KKN dan di semester 6 serta KKL atau kuliah kerja lapangan atau internship ya secara terjadwal itu di semester 4 ya. Nah, mudah-mudahan interaksi nanti yang akan kita laksanakan walaupun di sana sini masih ada kekurangan atau penyempurnaan nantinya itu bisa diperbaiki. Nah, mungkin kita anggap yang saat ini adalah versi 1 ya. Versi 1. Nanti dari beberapa masukan-masukan kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk versi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan atau dari mewakili manajemen di Fakultas Ilmu Komputer mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Nedi, kemudian Angga, kemudian Rival ya, yang satu lagi tadi yang Sislab ya, dan teman-teman lain yang sudah membantu. Ini adalah karya Anda yang karya monumental ya, yang bisa melayani atau menjembatani kegiatan-kegiatan terkait dengan aktivitas akademik ya. Nah, mudah-mudahan ya ke depan ini kita bisa lebih baik ya. Bagi para mahasiswa semester 6 maupun semester 4, jika Anda ingin membuat penyempurnaan versi yang selanjutnya, mungkin bisa diminta bisa mendaftar ke Kaprodi ya atau fakultas atau TU yang lain. Nah, karena dasar dari aplikasi ini masih memungkinkan untuk berkembang lebih baik lagi ya. Saya kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi layanan akademik berupa aplikasi untuk KKL, kemudian KKN, sistem informasi akademik laboratorium, layanan laboratorium dan layanan untuk pemasaran ya, itu secara resmi saya buka atau launchingnya pada hari ini tepat jam 13.21 ya. Nah, saya kira itu kami juga mengucapkan terima kasih pada jalur 1 ya, Pak Ancep dan kawan-kawan TU dan timnya, Prodi,
Sekprodi, kemudian Kaleb yang sudah bahu-membahu dan bekerja sama dengan para mahasiswa untuk bisa merealisasikan platform ini. Kami senantiasa mendukung bagi kemajuan-kemajuan apa yang bertujuan untuk melayani kemahasiswaan lebih baik lagi. Dari saya cukup, terima kasih. Saya harapkan semua mahasiswa bisa konsen ya, karena ini setelah launching mudah-mudahan dalam waktu dekat segera kita bisa pakai untuk layanan administrasi akademik tersebut. Nah, ini bagian dari acara milad, rangkaian bulan milad ke 39 Universitas Juanda ya. Sebenarnya miladnya 21 Maret 1987 sampai dengan sekarang 2026 miladnya ke 39. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dekan atas arahannya. Agenda berikutnya adalah arahan dari Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak? Baik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, mungkin saya izin tekankan dulu ya, karena di event ini juga kita akan ada sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan melaksanakan KKL dan KKN. Mohon yang belum bergabung diinfokan di grup mahasiswanya wajib segera bergabung ya. Karena tidak ada toleransi lagi, layanan tidak kami layani lagi secara manual untuk periode layanan kegiatan KKN dan KKL di tahun akademik 2025-2026 ini. Jadi dipastikan teman-teman, saya sudah infokan wajib hadir di kegiatan sosialisasi pelatihan ini ya. Dan jangan salahkan kami apabila nanti teman-teman tidak paham ataupun terkendala di integrasi sistem karena tidak hadir pada saat event ini gitu ya. Jadi dipastikan teman-teman semuanya menghadiri kegiatan ini yang mau melaksanakan kegiatan KKL dan KKN. Begitupun sebenarnya mahasiswa yang lain karena kita ada sistem integrasi layanan administrasi dan laboratorium. Berarti yang semester 2 dan semester 8 pun tetap nanti bisa terintegrasi dengan sistem ini untuk merequest berbagai layanan ke tata usaha di Fakultas Ilmu Komputer. Maka silakan nanti menyimak juga terkait arahan dan sosialisasi ya pelatihan berkenaan sistem layanan tersebut. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Wakil Dekan non-akademik, para struktural program studi ilmu komputer, para staf tata usaha di Fakultas Ilmu Komputer, para dosen, asisten dosen, dan tentunya seluruh mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Mohon izin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini dengan banyak limpahan karunia ya dan nikmatnya, alhamdulillah kita bisa merealisasikan ya agenda kita terkait untuk launching ya berkenaan dengan karya dan inovasi mahasiswa-mahasiswi dan dosen kita semua ya, keluarga besar di Fakultas Ilmu Komputer yang saat ini memiliki satu prodi program studi ilmu komputer, dan insya Allah nanti ke depan kita pun sedang berproses untuk mengajukan program studi baru ya. Insya Allah ini langkah demi langkah yang semakin kita menjadi institusi ya yang menaungi beberapa fakultas ilmu komputer ini. Insya Allah nanti ke depan
bisa jadi banyak prodi ya, meskipun kita saat ini baru satu prodi yaitu program studi ilmu komputer. Ini kita akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik dan gemilang tentunya. Nah teman-teman, di kesempatan hari ini kami ingin memberikan informasi ya bahwa kita sudah mencapai kepada tahap bagaimana mewujudkan berbagai implementasi terkait pembelajaran dan edukasi yang kita lakukan. Ini sudah saatnya kita wujudkan dengan karya yang nyata gitu ya. Di mana di berbagai platform layanan ini kami hadirkan bertujuan untuk memaksimalkan terkait karya dan inovasi baik itu mahasiswa dan dosen di bidang tentunya teknologi ya, sampai kepada berbagai perkembangan teknologi yang pastinya akan terus berkembang ke depan. Di sini kami mengembangkan platform tentunya dengan satu alamat URL rumah mandiri yang tentunya itu akan secara otomatis akan dikelola oleh keluarga besar di Fakultas Ilmu Komputer. Makanya di sini kita mengenerate sebuah domain dengan domain unida.education, di mana di sini kita memprioritaskan bahwa kita fokus kepada bagaimana pengembangan di arah pendidikannya, ya, untuk lebih ke arah pendidikan bidang teknologi. Sehingga wadah ini nanti ke depan tentunya bisa dijadikan atau digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa untuk mengimplementasikan seluruh karya dan inovasi yang dihasilkan ya, baik itu di berbagai program ya, apakah program kegiatan yang sudah berjalan di proses kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan seperti kuliah kerja lapang, kuliah kerja nyata sampai dengan kepada tugas akhir atau skripsi. Di mana karya-karya yang teman-teman buat saat ini bukan hanya menjadi sebuah karya yang tertulis di sebuah kertas saja, tetapi karya ini tentunya nanti bisa didigitalisasi secara legal di sebuah alamat URL yang bisa diakses oleh seluruh banyak orang secara publik, yaitu internet. Dengan satu domain ini, unida.education, nanti bisa di-generate banyak sekali subdomain yang tentunya akan disesuaikan dengan berbagai karya yang teman-teman buat. Apakah itu lebih ke arah software engineering ya, ataupun network infrastruktur sampai dengan desain dan multimedia. Di mana di bawah naungan berbagai implementasi aplikasi ini semua karya teman-teman bisa diakses secara publik oleh banyak orang. Sehingga ini akan menjadi kebanggaan. Pertama, kebanggaan pastinya adalah pribadi teman-teman yang sudah bisa melahirkan sebuah karya dan inovasi yang luar biasa ya, sesuai visi misi utama kita di Fakultas Ilmu Komputer dan program studi Ilmu Komputer, di mana kita selalu mengembangkan budaya, bagaimana untuk selalu memberikan istiqomah, selalu memberikan kebaikan dan menebar banyak kebaikan bagi kemaslahatan dan banyak orang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di wadah ini sebelum nanti mungkin edukasi lebih detail kepada beberapa mahasiswa mungkin yang saat ini sudah melahirkan beberapa karya, dan harapan ini sebagai motivasi dan tentunya juga sebagai intuisi ya buat seluruh rekan-rekan baik dosen dan mahasiswa yang lain tentunya nanti ke depan. Teman-teman di sini berpeluang juga untuk mengembangkan terus selalu platform yang sudah ada ataupun melahirkan platform-platform baru ke depannya gitu ya. Dari beberapa karya yang sudah dilahirkan ini, pertama di sini kita ada terkait bagaimana portal untuk mempublikasikan berkenaan dengan karya dan inovasi mahasiswa. Melalui situs URL www.unida.education, maka halayak publik mulai saat ini termasuk mahasiswa-mahasiswi juga akan memiliki sebuah kebanggaan tersendiri karena karya yang sudah dihasilkan ini bisa dilihat secara halayak publik. Termasuk juga karya teman-teman yang sudah dibuat nantinya baik itu di tugas akhir skripsi ataupun di program-program kegiatan yang lain. Tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa ya, sehingga karya teman-teman bisa dilihat secara langsung oleh orang tua tercinta, keluarga tercinta, bahkan sampai dengan orang-orang umum publik di luar sana gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi sebuah branding kita
bahwa memang Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Ilmu Komputer ini selalu berkarya, berinovasi, melahirkan banyak karya yang gemilang di bidang teknologi. Maka ini sebagai platform yang tentunya nanti akan terus dikelola untuk melahirkan atau menginformasikan informasi-informasi tersebut. Jadi silakan ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman gitu ya untuk bisa lebih banyak melahirkan karya dan inovasi. Selanjutnya teman-teman, di karya berbagai platform ini pun sudah coba kami rancang gitu ya. Kebetulan di launching perdana ini memang banyak dipelopori oleh saya pribadi, membimbing beberapa mahasiswa untuk bisa melahirkan sebuah platform yang nanti tentunya bisa terus dikembangkan ke depan. Maka di platform ini juga kita integrasikan dengan sistem single sign-on, di mana harapan dengan fitur ini, semua platform sistem yang nantinya akan dikembangkan di Fakultas Ilmu Komputer itu menjadi sistem terintegrasi, yang akan memudahkan semua pengguna hanya cukup dengan satu dashboard login, maka dia bisa mengakses seluruh akses sistem yang sudah dikembangkan di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kedepannya, insya Allah semua pengembangan yang dilakukan ini akan diintegrasikan dengan sistem single sign-on ini, sehingga ini akan memudahkan tentunya seluruh pengguna di dalam menggunakan satu platform sistem dengan satu login, tapi bisa langsung mengakses banyak sistem yang sudah nantinya akan dikembangkan atau dilahirkan. Ini tentunya cukup solusi yang sangat menarik gitu ya bagi kita semua, apalagi di era digital, karena tentunya kita tidak mungkin untuk bisa mengelola banyak sekali sistem dengan masing-masing login. Itu akan sangat merepotkan. Maka dengan platform single sign-on ini tentunya nanti teman-teman juga akan dimudahkan bagaimana mengakses semua fitur layanan integrasi yang dikembangkan di Fakultas Ilmu Komputer ini lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sistem layanan integrasi, sistem informasi manajemen, saat ini kita sudah melahirkan satu layanan sistem yang namanya adalah SIMKAN. SIMKAN ini adalah sistem informasi manajemen KKL dan KKN, di mana pertama sekali akan diintegrasikan dan launching di tahun ini untuk melayani mahasiswa di kegiatan yang akan melakukan kegiatan kuliah kerja lapang dan kuliah kerja nyata. Di mana di platform ini teman-teman tentunya akan lebih mudah bagaimana memproses terkait layanan baik itu kuliah kerja lapang dan kuliah kerja nyata. Semuanya terintegrasi sistem, teman-teman bisa memproses mulai dari awal hingga selesai ya. Dan semuanya tentunya mengakomodir dari awal kegiatan sampai teman-teman bisa menyelesaikan kegiatan tersebut. Lebih detail dari integrasi sistem dan bagaimana fitur dan layanan serta penggunaan nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak kelas kalian ya yang kebetulan melahirkan karya ini gitu ya. Nah, ini juga berarti karya ini akan menjadi sebuah karya yang abadi dan terus memberikan banyak kebaikan bagi banyak orang. Jadi insya Allah ini yang membuat karya ini menjadi pahala yang terus-menerus berjalan gitu ya. Karena bisa memberikan sebuah inovasi dan kebaikan serta kemudahan bagi banyak orang. Maka mudah-mudahan teman-teman yang lain pun nanti termotivasi untuk membuat berbagai platform yang lain, baik untuk kebutuhan di Fakultas Ilmu Komputer, program studi ilmu komputer, maupun mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain di perusahaan-perusahaan personal, PT, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi integrasi sistem yang sudah kita kembangkan adalah SIADLab. Di mana di sistem SIADLab ini adalah merupakan layanan teman-teman untuk berinteraksi dengan layanan tata usaha di Fakultas Ilmu Komputer. Berikut dengan berkaitan dengan layanan administratif, surat menyurat, ataupun berbagai layanan yang lain yang ada di tata usaha. Berikut pun sampai kepada layanan bagaimana teman-teman bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Salah satunya adalah laboratorium, alat dan bahan praktikum, dan lain-lain. Semua mahasiswa di integrasi sistem ini berarti akan memiliki akses ke sistem ini ya. Jadi nanti ke depan diharapkan teman-teman terbiasa bagaimana merequest layanan terkait tata usaha layanan dan lain-lain itu bisa terintegrasi juga dengan sistem. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, kurang lebih itulah beberapa karya monumental dan sangat luar biasa yang hingga saat ini sudah kita lahirkan. Dan insya Allah nanti ke depan
tentunya kami berharap akan lebih banyak lagi karya-karya yang lain yang bisa dilahirkan, ya. Dan karya ini nanti akan kami tentunya digitalisasi dan dipublikasikan ya di situs www.unida.education ini terkait karya dan inovasi mahasiswa dan dosen, sehingga nanti halayak publik bisa melihat seluruh karya, apakah karya tersebut digunakan oleh fakultas kita di Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Ilmu Komputer, ataupun karya dan inovasi tersebut juga bisa jadi digunakan di berbagai perusahaan ya, baik perseorangan, CP, PT, lembaga pendidikan, ataupun yang lain-lain. Sehingga tentunya ini menjadi sebuah informasi yang luar biasa ya bagi kita semua dan halayak publik. Itu saja mungkin teman-teman dari saya sebagai pengantar. Sekali lagi semangat dan teruslah kita memberikan banyak karya dan inovasi untuk bisa melahirkan hal-hal yang lebih baik tentunya, dan banyak memberikan kebaikan dan mendatangkan banyak kebaikan juga baik bagi kita dan semua orang. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Wallahu yaqulu haq wa huwa yasadbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1 atas arahannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin, kini saatnya kita secara langsung melihat fitur-fitur unggulan dari website unida.education Fakultas Ilmu Komputer. Demo website akan dipandu oleh Angga Nugraha dan Hadi Afga. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan serta mendemonstrasikan sistem website SIMKAN. Apa sih website SIMKAN itu? SIMKAN yaitu Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Lapang dan Kuliah Kerja Nyata. Di sini kami mengembangkan sistem ini bersama dua orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Angga Nugraha sebagai UI UX Designer, dan juga Nedi Abga Prasetyo sebagai sistem developer. Oke, mungkin dalam proses perancangan desain, di sini kami menggunakan metode UCD atau User Centered Design, di mana pendekatan ini seluruh tampilan dan sistem yang dibuat berdasarkan dari kebutuhan pengguna dan kenyamanan pengguna itu sendiri. Untuk tools di sini saya menggunakan Figma sebagai media utama dalam mendesain antarmuka dan pemetaan ide. Melalui Figma ini, saya membuat wireframe sebagai kerangka awal dari tampilan, kemudian high fidelity design atau mockup, kemudian prototyping untuk mensimulasikan alur penggunaan. Dari sisi UI sendiri, kami mengutamakan desain yang sederhana, mudah dipahami, konsisten, dan memiliki visual yang bersih dan tidak membingungkan. Untuk dari sisi UX sendiri, kami fokus dari kemudahan navigasi, alur penggunaan yang efisien, mengurangi langkah yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah agar mahasiswa, dosen pembimbing maupun admin dapat menggunakan sistem ini secara intuitif, cepat, dan nyaman. Selain itu, kami juga memastikan setiap fitur memiliki alur yang jelas, mulai dari login, pengelolaan data, pelaporan kegiatan, hingga mendapatkan nilai. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke demonstrasi sistem yang akan didemonstrasikan oleh teman saya, Nedi. Baik, izinkan saya memandu rekan-rekan sekalian untuk mengenalkan sistem SIMKAN ini. Oke, cara yang pertama adalah itu masuk. Nah, oke, untuk email dan passwordnya, di sini teman-teman bisa menggunakan NIM. Misalnya NIM-nya titik 2 11 4. Untuk passwordnya itu 4 digit NIM terakhir, lalu ditambah dengan tanggal lahirnya. Jadi misalnya kalau NIM-nya 1134, lalu tanggal lahirnya misalnya Januari, berarti 01, tanggal 1 Januari berarti tanggal 1. Nah, tahunnya misalnya 2026 misalnya.
Nah, tinggal diklik masuk login. Nah, sini saya menggunakan akun contoh. Nah, ini tampilan awal setelah login. Nah, nanti teman-teman dianjurkan untuk mengisi form-form yang di halaman info pribadi ini, seperti alamat rumah, tanggal lahir, nanti fakultas juga, jurusan, dan lain-lain. Pastikan informasinya itu lengkap. Oke, lalu di sini ada di menu atas, ada home, ada panduan, dan kegiatan. Oke, tahap pertama masuk ke panduan. Nah, di sini tempat untuk informasi tentang panduan, tentang kuliah kerja nyata, dan kuliah kerja lapangan. Oke, langsung ke kegiatan. Nah, di sini ada dua menu, kuliah kerja lapangan dan kuliah kerja nyata. Nah, pertama kita mulai dengan kuliah kerja nyata. Nah, pada tahap kuliah kerja nyata terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama adalah surat pengajuan KKL, lalu pengajuan KKL-nya, lalu surat informasi lengkapnya. Oke, untuk step pertamanya yaitu surat pengajuan KKL. Nah, di sini teman-teman dianjurkan untuk membuat surat pengajuan KKL terlebih dahulu yang bisa diserahkan kepada perusahaan. Sini saya coba contoh. Misalnya tempat Jakarta. Oke, next. Nah, ini untuk nama perusahaannya, saya contoh saja. Jakarta. Mulainya, saya contoh saja ya. 1, lalu klik selesai. Nah, ini tampilan ketika sudah mengajukan surat pengajuan KKL. Nah, nanti di sini si admin akan melakukan verifikasi kelengkapan datanya, seperti input nama, input data cap, dan tanda tangan. Sebentar, coba saya verifikasi lewat admin. Sebentar. Oke. Nah, ini ketika surat pengajuannya sudah diverifikasi, maka surat ini siap untuk digunakan di pengajuan KKL di step kedua. Oke, kita kembali ke halaman awal KKL. Nah, di sini masuk ke step 2, kita masuk ke pengajuan KKL. Lalu diklik saja. Nah, di sini kita buat pengajuan baru. Nah, di sini ketika surat KKL-nya sudah dibuat, maka akan muncul perusahaan yang diajukan tadi. Tinggal dipilih saja. Nah, lalu di sini teman-teman dianjurkan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratannya. Ini saya kasih contoh saja. Nah, nanti akan diverifikasi oleh admin melalui dashboard admin. Oke, sebentar saya verifikasi terlebih dahulu. Nah, oke, sebentar, setuju. Nah, ini tampilan ketika surat pengajuan, status pengajuan KKL-nya sudah disetujui. Nah, maka para mahasiswa dianjurkan untuk melakukan KKL mandiri. Sudah bisa melakukan KKL mandiri. Nah, lalu di step ketiga, informasi lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa melihat siapa dosen pembimbingnya, perusahaannya di mana, lokasinya di mana, periode KKL-nya kapan. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mulai melakukan kegiatan KKL. Nah, setelah teman-teman melakukan kegiatan KKL, nah di sini teman-teman dianjurkan untuk mengisi dokumen-dokumen KKL untuk pengajuan sidangnya. Di sini ada logbook, ada catatan bimbingan, sertifikat KKL, dan nilai pembimbing lapangan. Ini saya coba contoh upload. Catatan. Lalu sertifikat. Yang terakhir, nilai pembimbing lapangan. Nah, nanti dokumen-dokumen ini akan diverifikasi oleh admin. Dan selain itu juga teman-teman dianjurkan untuk mengupload laporan sebelum sidang untuk digunakan ketika sidang nanti.
sebelum sidang. Oke, sini saya coba verifikasi dulu. Setuju. Nah, ini ketika dokumen sudah disetujui oleh admin. Nah, nanti informasi sidangnya akan muncul di sini, dibuatkan oleh admin. Saya coba buat jadwal sidangnya. Saya lihat tanggalnya tanggal 2, dosennya pembimbing 1, oke, 4. Nah, nanti informasi sidang akan muncul di sini. Ruangannya di mana, tanggal sidangnya berapa, lalu waktu sidangnya kapan, dosen pengujinya siapa, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah sidang, para mahasiswa dianjurkan untuk mengupload laporan sesudah sidangnya yang sudah direvisi dan diperbaiki. Oke, sebentar. Nah, ketika semuanya dokumen sudah lengkap, maka nanti nilai akan diinputkan oleh admin melalui dashboard admin. Oke, sebentar saya coba input nilainya. Nah, nanti nilainya akan muncul di sini. Nah, setelah nilai selesai, maka kegiatan KKL ini sudah selesai dilaksanakan. Oke, sekian dari modul KKL. Kita masuk ke modul KKN-nya. Nah, hampir sama dengan modul KKL, terdapat 3 menu utama: pengajuan KKL, informasi KKN, dan dashboard KKN. Nah, di sini tidak perlu membuat surat pengajuan KKN-nya, langsung saja membuat pengajuan KKN. Lalu buat pengajuan, nah sama seperti di KKL tadi, mengupload dokumen-dokumen persyaratannya. Kita coba upload. Oke, nanti akan diverifikasi oleh admin bahwa si mahasiswa ini akan melaksanakan KKN. Sebentar, saya coba verifikasi. Ini setelah pengajuan KKN-nya diverifikasi. Nah, setelah pengajuan KKN-nya diverifikasi, nanti si admin akan membuat kelompok KKN-nya sendiri. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat nih, nanti kelompoknya siapa aja, tempatnya di mana, pembimbingnya siapa, seperti itu. Oke, sebentar. Saya coba masukkan ke kelompok KKN-nya. Misalnya dosen pembimbingnya, logo. Nanti kalau sudah selesai, kita di-refresh saja. Nah, nanti muncul nih, jadwal pelepasan KKN-nya kapan, jadwal KKN-nya mulainya kapan, jadwal selesainya kapan, dosen pembimbingnya kapan. Nanti kalau surat permohonan yang belum sedia, infokan saja ke admin untuk diuploadkan surat permohonan. Sebentar, coba saya upload contohnya. Nah, nanti kalau sudah surat permohonan sudah dibuat, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, nanti bisa di-download saja, lalu diserahkan ke desa masing-masing. Lalu di bawah lagi ada total mahasiswanya, nanti nama-namanya siapa, kelompoknya siapa saja. Lalu kita kembali ke menu KKN-nya. Lalu di sini ada yang terakhir, dashboard KKN-nya. Sama seperti KKL tadi, sini bisa melihat dosen pembimbing, desa atau instansinya, lalu lokasinya di mana, periodenya kapan. Nah, di sini ketika sudah bisa melihat informasi ini, nanti mahasiswa bisa melakukan KKN secara mandiri. Oke. Nah, setelah mahasiswa melakukan KKN, nah di sini dokumen KKN perlu dilengkapi untuk melakukan sidang KKN-nya. Di sini saya coba masukkan contoh ketika selesai melakukan KKN-nya. Ini saya contoh saja, artikel, AKI, sertifikat, catatan, dan
surat keterangan sudah melakukan KKN. Oke, sebentar, coba saya verifikasi. Ya, nanti coba saya verifikasi lewat admin. Sebentar. Saya coba terima. Oke. Nah, setelah diterima, maka dokumen akan muncul notifikasi disetujui. Nah, di sini nanti admin akan membuatkan jadwal sidangnya dan jangan lupa laporan sebelum sidangnya. Oke. Nanti admin akan membuatkan jadwal sidangnya sebentar. Saya coba buat jadwal sidangnya. Sebentar. Info sidang. Record. Tanggalnya misalnya semuanya dulu. Oke. Nah, nanti ketika jadwal sidangnya sudah muncul, maka tampilannya seperti ini. Nanti tanggalnya bisa terlihat, tanggalnya kapan, waktunya kapan, dan ruangannya di mana. Nah, nanti ketika mahasiswa sudah bisa melakukan sidang di tempat yang ditentukan. Nah, ketika mahasiswa sudah melakukan sidang, nah nanti mahasiswa dianjurkan untuk mengupload ulang laporan setelah sidangnya yang sudah diperbaiki dan direvisi. Oke, saya beri contoh. Ketika sudah sidang. Oke. Sebentar, coba inputkan nilainya. Oke. Nah, ini ketika sudah sidang. Nah, nanti hasil akhir dari KKN ini akan mendapatkan nilai dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Oke, itu mungkin itu untuk kegiatan KKL dan KKN, manajemen kegiatan lapangan. Lalu menu lainnya itu ada di kanan atas. Nah, ketika mahasiswa misalnya menemukan beberapa kesalahan ataupun error, bisa dilaporkan di menu yang kanan atas sini. Misalnya subjeknya apa, lalu deskripsinya apa. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Anda. Oke, mungkin dengan demikian SIMKAN tidak hanya berhasil dirancang, tapi juga telah berhasil diimplementasikan dan diuji melalui demonstrasi secara langsung sekarang. Mungkin SIMKAN tidak hanya menjadi solusi dalam pengelolaan KKL dan KKN, tapi juga sebagai pemantik karya-karya baru di Fakultas Ilmu Komputer, juga memberikan pengalaman yang lebih baik ketika kegiatan KKL dan KKN. Mungkin dengan demikian, sesi dari kami. Terima kasih. Mohon maafnya. Dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Angga Nugraha dan Nedi Afga atas pemaparan yang sangat informatif terkait website Unida Education Fakultas Ilmu Komputer. Alhamdulillah, selamat kepada tim yang telah berpartisipasi atas website Unida Education Fakultas Ilmu Komputer. Akhirnya website Unida Education Fakultas Ilmu Komputer resmi diluncurkan secara simbolis dengan mengucapkan bismillah oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer pada saat arahan sebelumnya. Semoga website Unida Fakultas Ilmu Komputer bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kegiatan KKN, KKL, dan beberapa kegiatan lainnya. Sisa informasi karya inovasi mahasiswa dan mahasiswi serta dosen Fakultas Ilmu Komputer yang terselenggara dalam sebuah website yaitu unida.education yang mewadahi beberapa aplikasi lainnya terkait KKN dan KKL, kemudian juga aplikasi administrasi dan laboratorium.
Baik, sesi selanjutnya adalah prosesi tanya jawab. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ini bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat ataupun open mic. Silakan jika ingin ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu yang ingin bertanya, silakan untuk mengisi absen di link yang telah disediakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya yang bertanya mungkin nanti di penghujung acara. Sesi selanjutnya adalah pemaparan dan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Reva Yulian Satria terkait aplikasi SeatLab. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para hadirin yang telah datang pada acara kali ini. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Reva Yulian Satria, yang saat ini sedang skripsi semester 8. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan sistem informasi SeatLab, yaitu sistem informasi, administrasi, dan laboratorium. Pengertian SeatLab. SeatLab atau sistem informasi tata usaha dan laboratorium adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses administrasi pada bagian tata usaha dan pengelolaan laboratorium di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, alasan dibuatnya SeatLab yang pertama yaitu administrasi manual, lalu ada arsip belum digital, inventaris tak terpantau, lalu yang terakhir ada jadwal lab bentrok. Dan teknologi yang digunakan pada SeatLab ini adalah yang pertama Laravel 12, React.js, Tailwind CSS, dan MySQL. Dan berikut layanan SeatLab, terdapat ada 4 layanan SeatLab. Yang pertama ada layanan pembayaran, lalu layanan peminjaman barang, layanan peminjaman lab, lalu dan terakhir ada layanan arsipturat. Baik, kita langsung saja ke demonstrasi sistemnya. Oh, ini aja. Oke, yang pertama kita login dulu. Untuk teman-teman mahasiswa, kalau ingin login ke SeatLab, bisa melalui email atau NIM. Jika menggunakan NIM, misalkan di sini NIM saya ini, lalu passwordnya itu tanda seru, Pilkom, lalu setelahnya isi NIM kalian. 7. Oke. Oh, bentar. Oke. Dan setelah itu kita berhasil login ke dalam SeatLab-nya. Dan di sini terdapat 3 layanan untuk mahasiswa. Yang pertama ada pembayaran, lalu peminjaman barang, dan terakhir ada peminjaman laboratorium. Yang pertama kita akan mencoba layanan pembayaran dulu. Nah, di dalam layanan pembayaran, pertama kali kita bisa melihat dashboard. Di sini ada total tagihan aktif, lalu sudah dibayarnya berapa, lalu ada jatuh tempo, lalu di bawahnya juga ada dashboard pembayaran dari tahun per tahun. Lalu di kanannya kita bisa melihat bisa lengkapi profil. Oke, kembali lagi ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran di sini kalian bisa membayar sesuai tagihan yang tertera. Misalkan saya ingin menambah tagihan saya sendiri. Di sini saya pakai akun admin dulu. Misalkan saya ingin menambahkan tagihan kepada diri saya sendiri. Nah, ketika di refresh, ini akan muncul tagihan. Nah, cara untuk membayarnya adalah pertama, tambah pembayaran. Nah, di sini kita harus membayar sesuai tagihan kita. Di sini ada 3 tagihan. Pertama, saya ingin membayar skripsi terlebih dahulu. Di sini metodenya cash saja. Lalu di sini centang checkbox-nya, lalu bayar terpilih. Ya, bayar sekarang. Nah, lalu setelah ini
kalian hanya tinggal menunggu konfirmasi. Dikarenakan saya menggunakan metode cash, maka kalian diwajibkan datang ke TU dan sambil membawa rincian pembayaran. Nah, kalian pasti TU itu harus menyebutkan ID transaksinya berapa gini, biar si adminnya itu tinggal melacaknya lewat ID transaksi ini. Terus kalian juga bisa dicetak juga rinciannya kalau misalkan mau di-download. Oke. Ini coba saya pakai akun admin. Nah, di sini saya coba konfirmasi. Nah, kalau misalkan dia ini udah lunas, maka dibayar sekarangnya ini bakal hilang. Dan akan muncul di riwayat. Nih, lunas ya. Ada detail transaksinya juga, bisa dicetak juga detailnya. Oke, sekarang kita lanjut ke layanan peminjaman barang. Yang pertama, seperti tadi ada dashboard. Bentar. Ada dashboard, barang dipinjam, menunggu persetujuan, dan jatuh tempo. Sama seperti tadi. Lalu jika ingin meminjam barang, kita bisa melihatnya lewat katalog barang. Di sini ada proyektor, laptop. Ini masih data ini ya, masih data dummy ya, belum data yang sebenarnya. Nanti admin tinggal disesuaikan saja. Lalu jika ingin meminjam barang, kita bisa lihat dari sini yang available yang mana. Oh, berarti yang ini bisa kita pinjam. Lalu kalau ingin meminjam, tambahkan peminjaman. Misalkan kita ingin meminjam proyektor, misalkan jumlahnya 2. Tanggal pinjamnya itu tanggal sekarang. Tanggal kembalinya bulan depan aja. Tinggal simpan peminjaman, dan sekarang statusnya menjadi book atau sedang di booking. Dan setelah itu admin bisa menyetujui. Ini saya contohkan saja. Nah, ada book ya, kita setujui. Dan sekarang kalau misalkan di akun usernya, maka setelah divalidasi sama admin, maka statusnya berubah menjadi dipinjam. Nah, kalau ingin mengembalikan, tinggal kita centang checkbox-nya, lalu kembalikan. Kita kembalikan, dan statusnya berubah menjadi proses kembali. Nah, sekarang di akun adminnya, kita validasi lagi apakah barangnya itu benar-benar kembali atau tidak. Kalau misalkan tidak, tinggal kita tolak saja. Kalau misalkan iya, disetujui. Ini fitur admin BTW. Habis itu kalau misalkan udah selesai peminjaman, akan muncul di riwayat pinjam. Dan ada juga detail transaksinya. Dan yang terakhir, layanan peminjaman laboratorium. Sama seperti peminjam barang, di sini kita bisa melihat daftar-daftar lab komputer yang tersedia. Dilihat dari status apakah available atau unavailable. Di sini juga masih data dummy, ini bukan data yang sebenarnya, tinggal disesuaikan saja. Lalu kalau ingin minjem lab, sama seperti peminjaman barang tadi, misalkan yang available itu hanya lab komputer 5. Sini kita bisa meminjam tanggalnya tanggal segini, mulainya jam segini, selesainya di jam segini. Berapa jam tuh? Keperluannya untuk misalkan nugas. Simpan. Oke, statusnya berubah menjadi book sama seperti peminjaman barang tadi ya, kurang lebih sama. Lalu admin tinggal divalidasi sama seperti tadi. Dan di ini berubah menjadi dipinjam. Lalu kita ingin mengembalikan lab. Apabila lab sudah selesai digunakan, maka akan kita kembalikan. Ini kita kembalikan, statusnya menjadi proses kembali. Lalu admin memvalidasi lagi. Ini apakah labnya benar-benar sudah dikembalikan, apakah kuncinya benar-benar sudah dikembalikan, maka tinggal di approve. Dan statusnya menjadi selesai, akan muncul di riwayat. Oh iya, satu lagi di menu pembayaran tadi lupa ya, ada pembayaran lewat cash, saya belum tadi mencoba. Misalkan kita di sini ingin membayar lewat cash, misalkan CMH, cash.
nilainya sekian, keterangannya opsional. Nih, misalkan kita ingin bayar lewat cash, sama seperti tadi, centang checkboxnya biar terpilih. Oh iya, di sini bisa dibatalkan juga ya. Misalkan kalau kalian ingin mengubah metode pembayaran, bisa dibatalkan. Misalkan nih, di sini kita disuruh mentransfer ke rekening yang tersedia, lalu ada sisa waktu uploadnya, misalkan sisa waktu uploadnya itu udah habis, maka dia akan mengulang kembali. Dan sini upload bukti bayar, misalkan sini saya random aja ya fotonya ya. Sini random aja fotonya, kirim bukti pembayaran. BTW di sini lama karena terintegrasi sama Google Drive, jadinya lama. Dan di sini tinggal menunggu konfirmasi, maka admin tinggal memvalidasi di pembayaran. Dan di admin juga bisa melihat bukti bayar dari sini. Sebentar, nih lagi download. Nah, misalkan ini contoh doang ya. Misalkan, wah ini beneran nih, bukti bayarnya udah tertransfer, maka langsung saja di-approve. Kalau misalkan bukti bayarnya nggak valid, bisa ini reject. Baik, untuk sementara mungkin untuk fitur mahasiswa ada 3 ya. Kalau yang satu ini untuk fitur admin atau petugas. Mungkin dari saya untuk demonstrasi chat lab ini kurang lebih cukup. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Baik, terima kasih Reva atas pemaparan dan sosialisasi aplikasi siadlab.unida.education yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan dan sosialisasi aplikasi prototipe SIMKAN versi mobile yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan Arkan. Kepadanya kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Arkan dan hari ini saya akan mempresentasikan perancangan aplikasi mobile SIMKAN. Oke, kita tahu rekan saya di sini telah mengembangkan versi dari webnya untuk admin, dosen, dan mahasiswa. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan mahasiswa yang sedang berada di lapangan? Saat mahasiswa KKL perusahaan atau KKL di pelosok desa, mereka tidak selalu di depan komputer. Mereka butuh solusi yaitu versi mobile dari aplikasi SIMKAN ini. Lanjut di sini saya menggunakan metode user center design sama seperti versi webnya, yaitu menggunakan user center design yang memprioritaskan kebutuhan TU seperti understand, memahami konteks penggunaan, lalu menentukan kebutuhan pengguna. Lalu di sini adalah SOP yang telah ditanyakan kepada prosedur-prosedur yang telah ditanyakan kepada TU, yaitu seperti KKN dan KKL apa saja yang dibutuhkan. Lalu di sini lanjut saja ke tahap desainnya. Nah, di sini saya langsung membuat dari sketsa awal lalu lanjut ke tahap pembuatan high fidelity. Oke, langsung saja pembuatan di Figma-nya. Nah, untuk prototype untuk mendemokan dari aplikasi mobile yang pertama di sini adalah tampilan awal saat membuka aplikasi. Yaitu di sini ada pemilihan dosen dan mahasiswa. Untuk role dosen langsung saja dipilih. Nah, kalian bisa masukkan akun email, contoh misalkan dosen masuk. Nah, di sini ada pilihan yang pertama ada KKL dan KKN. Untuk KKL itu dan KKL ini dashboardnya dipisah masing-masing karena agar datanya terfokus. Dan ini adalah halaman homepage. Yang pertama di sini ada mendeskripsikan dulu bagaimana KKL dan KKN. Lalu tahap bawahnya di bagian bawahnya ini ada mitra Fakultas Ilmu Komputer. Misalkan perusahaan apa saja yang bekerja sama atau desa, mungkin kalau KKN. Nah, sini bagian dokumentasi dan di sini adalah bagian Q&A. Lanjut ke bagian panduan.
Nah, ini adalah panduan-panduan yang mungkin selalu diupdate setiap ada kegiatan KKL. Nah, bisa langsung di-download di sini dan mungkin akan langsung terunduh dan bisa dilihat panduannya. Lalu lanjut ke kegiatan di halaman kegiatan dosen. Dan untuk halaman dosen, kegiatannya di sini menjelaskan bahwa misal ada mahasiswa bimbingan, anggap Muhammad Cep, di sini memiliki mahasiswa bimbingan 20, lalu jadwal sidang yang akan jadwal sidang ada 8 orang. Nah, total mahasiswa misal 20 orang, lah yang aktif 18 orang. Lalu bisa kita lihat ke halaman selanjutnya itu daftar mahasiswa bimbingan. Nah, di sini bisa di-scroll sampai bawah. Lalu jika ingin melihat detail mahasiswa bisa diklik. Nah, ini halaman informasi KKL dari mahasiswa tersebut. Misal di sini belum tersedia nilainya. Nah, untuk nilainya bisa dilihat, misalkan ini nilainya rata-rata yang sudah diinput dari admin. Nah, sini ada halaman jadwal sidang. Nah, setelah sidang maka dosen akan mengupload file berita acara. Kalau tinggal diupload. Nah, ini dokumen KKL yang harus diverifikasi oleh dosen. Karena di sini statusnya mahasiswa sudah mengupload, nah dosen bisa mendownloadnya, membuka file, lalu disetujui atau ditolak. Sama juga laporan setelah sidang dan sebelum sidang. Nah, untuk nilai, ini hanya mockup, misalkan ini belum ada nilai, lalu nilainya A, B, C, dan D. Kembali. Untuk profile lengkap sudah ada email, tanggal lahir, alamat, lalu edit profile dan logout. Ya. Lanjut ke yang halaman mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa melakukan login. Nah, di sini untuk mahasiswa yang masih semester 4 ke bawah kan masih belum bisa ngambil KKN. Nah, ini masih dikunci dulu. Nah, kalau misalkan sudah melewati tahap KKL, baru bisa membuka KKN. Masuk dulu ke KKN. Ini sama home-nya. Lalu panduannya juga sama, masih bisa mendownload di file yang sama. Nah, tapi untuk kegiatannya, untuk versi mahasiswa ini beda. Nah, di ini ada 3 pilihan, yaitu buat surat KKL, pengajuan KKL, dan informasi KKL. Yang pertama, anggap di sini mahasiswa ingin membuat surat pengajuan KKL. Nah, di sini belum ada surat yang dibuat, bisa ditambahkan saja. Nah, ini halaman pengajuan KKL. Nah, di sini program terpilihnya sudah default, yaitu langsung ke setting KKL. Nama dan NIM-nya juga sudah tersetting default. Nah, tinggal diisi saja biodatanya. Lalu lanjut ke formulir yang selanjutnya itu data perusahaan. Tentukan jadwal. Nah, untuk tentukan jadwal, pengumumannya sudah ada diumumkan kalau ingin mulai. Nah, di sini surat sudah berhasil dibuat. Lalu untuk surat pengajuan magangnya statusnya masih menunggu verifikasi karena akan ditandatangan dan disetujui oleh pihak dekan. Nah, selesai. Ini surat yang sudah selesai diverifikasi, bisa di-download dan dibuka filenya. Kembali. Nah, lalu tahap pengajuan KKL. Nah, di sini juga sama, tahapan pengajuan KKL masih kosong, tinggal ditambahkan saja. Nah, nama perusahaan. Lalu ini surat izin pengajuan KKL yang tadi, dan ini surat lunas SPP, surat penerimaan KKL. Nah, ini file-file yang harus nanti diverifikasi. Lalu ke halaman selanjutnya. Nah, ini contoh dari PT yang diterima dan ditolaknya. Nah, untuk informasi KKL, ini adalah data diri dari program KKL sebagai mahasiswa. Nah, nilai yang ini tadi bisa dilihat bagaimana dosen dan admin menginputkan nilainya.
Ini hasil nilai akhir. Lalu rincian penilaian juga diinput sama admin. Ada halaman, ada bagian PT, periode KKN, dan juga dosen pembimbingnya siapa. Untuk jadwal sidang bisa diajukan dulu sidangnya. Nah, jika sudah mendapatkan jadwal sidang, lalu akan muncul jadwal dan penguji sidangnya siapa saja. Nah, ini upload file-file pentingnya. Ini statusnya sedang menunggu verifikasi. Ini kalau misalkan salah bisa diupload silang juga. Verifikasi akan bukan disetujui, dan untuk yang tidak disetujui ini bisa dihapus dan diupload ulang lagi. Oke. Melanjut ke yang program KKN. Nah, untuk program KKN tampilannya ketika sudah dibuka akan seperti ini, yaitu jika sudah mengambil program KKN selesai, maka bisa lanjut ke program kuliah kerja nyata. Nah, untuk kegiatannya ini juga masih sama 3, tapi isinya beda. Untuk upload dokumen yang penting ini bisa diupload langsung, sama seperti tadi pengajuan form. Langsung ajukan sekarang. Dan ini informasi KKN. Tinggal di-upload saja, anggap sudah di-upload. Oke, selesai. Yang informasi KKN. Dokumen KKN, sini KKN salah. Nah, ini dashboard KKN-nya beda ya. Oke, untuk halaman dosen bisa dilihat di sini, ini adalah halaman dosen untuk KKL. Nah, ini juga sama, mahasiswa bimbingnya ada 25, jadwal sidang ada 5. Lalu untuk daftar mahasiswanya di sini sekarang bukan per orang tapi per kelompok desa. Anggap misalnya desa Tajur Halang, desa Kebon Sawit, desa Ujung Kulon. Lalu untuk lihat detailnya, nah ini total mahasiswanya 5. Kalau misalkan lebih banyak bisa mungkin nanti akan ditambahkan tampilan lebih banyak. Nah, ini untuk detailnya, ini juga sama nilai akhirnya. Untuk fungsi dosen di sini juga tinggal setujui dari laporan ke artikel jurnal, HKI, dan logbook KKN, sertifikat KKN, lalu catatan bimbingan. Oke. Oh iya, yang kedua juga di sini ada jadwal sidangnya. Untuk dosen bisa melihat langsung tadi jadwal sidang yang sudah bisa, jadwal sidangnya ada 5 yang bisa. Lalu ini tampilan detail dari jadwal sidang yang sudah diajukan. Anggap 4 mahasiswa di ruangan 19 tanggal 13 Juli waktu jam 8. Oke, mungkin itu saja demonstrasi dari web aplikasi mobile SIMKAN yang terbaru ini. Nah, untuk sarana selanjutnya mungkin dari angkatan selanjutnya ini bisa dikembangkan untuk menjadi versi mobile yang bisa didevelop dan digunakan secara real time. Mungkin itu saja, Ibu Aisyah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Fauzan Arkan atas pemaparannya terkait aplikasi SIMKAN versi mobile. Baik, Bapak Ibu dan hadirin, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk open mic atau menulis di kolom chat.
Ya, sambil menunggu yang ingin bertanya, terima kasih kami sampaikan kepada para mahasiswa dan para pembimbing yang telah menyelenggarakan aplikasi inovasi karya mahasiswa dan dosen pada platform unida.education. Saat ini tersedia sistem informasi manajemen KKL dan KKN, yaitu simkan.unida.education, dan sistem informasi administrasi dan laboratorium, yaitu si adlab unida.education. Sambil menunggu, mungkin izin Pak Dekan untuk sesi foto bersama atau Pak Encep, apakah sudah diperbolehkan? Ya, baik, sepertinya mungkin sedang di perjalanan ya. Baik, kepada rekan-rekan silakan untuk membuka kameranya. Ya, kita hitung mundur ya. Sudah siap Kak ya? 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Ya. Slide yang ketiga silakan. 3, 2, 1. Sudah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu hadirin atas partisipasinya. Alhamdulillah, jika ada yang ingin bertanya mungkin silahkan. Kameranya rusak. Oh iya, baik. Bapak Dekan dan Bapak Wakil Recording Dekan, ada yang ingin ditambahkan? Closing statement? Ya, baik. Mungkin sepertinya sedang di perjalanan ya. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga dengan diluncurkannya website unida.education ini, Fakultas Ilmu Komputer semakin maju, inovatif, dan memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa. Saya selaku pemandu acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Website Unida .education, dengan adanya website ini semangat baru Filkom makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.